Shalom untuk sidang jemaat sekalian. Pembacaan Alkitab kita sekaligus renungan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Semoga sehat selalu serta semakin bertumbuh iman dan harapannya di dalam Tuhan. Saya akan mengawali renungan pada hari ini dengan sedikit pengantar. Ayat ini berbicara mengenai rencana perjalanan yang dilakukan oleh Paulus. Terlihat bahwa Paulus melaksanakan perjalanan ke berbagai macam tempat. Salah satunya adalah kota di Roma. Ayat ini adalah pemberitahuan Paulus bahwa ia akan mengunjungi Roma. Berarti dia belum sampai Roma. Jemaat Roma terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa rencana Paulus mengunjungi Roma saat dalam perjalanannya menuju Spanyol. Wow, hebat juga si Paulus ini rencananya untuk mengunjungi tiap-tiap jemaat. Seseorang datang ke tempat atau ke daerah tertentu pasti memiliki tujuannya. Sama seperti Paulus, dia datang ke Roma untuk mengharapkan bantuan dari orang Kristen di Roma untuk melanjutkan pemberitaan Injil ke barat. Terlihat bahwa Paulus sangat ingin mengunjungi Roma. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi pada waktu yang sama juga, perjalanan Paulus terhalang karena ia harus mengantarkan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem dari Makedonia dan Akaya bagi orang-orang kudus dan orang-orang miskin di Yerusalem. Terlihat dari bacaan bahwa Yerusalem ini sepertinya sedang kesusahan, sehingga orang-orang Kristen dari Makedonia dan Akaya mengirim sumbangan melewati Paulus kepada orang-orang suci di Yerusalem. Orang-orang Kristen di Makedonia dan Akaya berkewajiban untuk membantu gereja lain, seperti di Yerusalem, yaitu berupa harta benda duniawi. Mereka menekankan kesadaran untuk menanggung beban secara bersama-sama. Mungkin mereka memaknai pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Penutup surat perjalanan Paulus ini adalah yang pertama, agar Paulus terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea atau orang-orang yang menolak Mesias. Dan yang kedua, agar sumbangannya diterima oleh orang-orang suci di Yerusalem. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, agar Allah kiranya mengkehendaki kunjungannya ke barat akan membangun dan membuat orang terberkati. Pesan yang dapat diambil bagi kita sekarang ini dari kisah perjalanan Paulus adalah berjuang untuk menggapai sesuatu. Dalam berjuang, yang kita perlukan di dalamnya adalah yang pertama, bantuan dari orang lain. Paulus yang ingin sekali mengunjungi Roma memiliki hambatan, yaitu ia harus mengantarkan sumbangan terlebih dahulu ke Yerusalem. Walaupun ada halangan, tetapi semangat Paulus sangat besar agar sampai ke Roma. Paulus juga tidak lupa meminta orang-orang berdoa untuknya agar ia tetap terpelihara, agar bantuan ke Yerusalem diterima, dan agar ia mampu menjadi berkat bagi semua orang. Dalam kehidupan kita saat ini, kita ingin menuju jalan selamat bersama Yesus. Pasti ada hambatan dan halangan yang akan membuat kita, misal, lelah, bahagia, atau membuat kita semakin semangat lagi, dan lain-lain. Tergantung dari masing-masing diri kita. Kita harus bisa belajar dari Paulus karena keinginannya yang sangat ingin mengunjungi Roma. Ia meminta agar orang-orang berdoa dan bergumul bersama-sama dengan Paulus agar setiap rencananya berjalan dengan lancar. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mereka juga saling topang menopang. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tahu apa makna dari pepatah tersebut. Saya akan memberi contoh seperti semut. Dia tidak bisa hanya sendiri, dia pasti membawa rekan-rekannya atau teman-temannya. Lalu yang kedua, selain ada bantuan dari orang lain dalam berjuang, kita juga perlu rencana. Rencana, berbicara tentang rencana. Rencana seperti yang Paulus buat. Saya sering mendengar orang mengatakan manusia hanya bisa berencana
tetapi Tuhan memegang kendali. Memang benar, oleh sebab itu kita sudah berencana dan rencana itu kita rasa pas, maka kita berharap dengan tetap rendah hati dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan selalu melingkupi kita, Ia menyertai dan Ia akan berkenan atas rencana-rencana yang telah kita buat. Rencana yang terindah adalah ketika Tuhan berkenan atas rencana tersebut sehingga membuatnya terwujud. Semoga Tuhan yang memiliki kendali akan hidup kita berkenan dan memberkati setiap juang pertolongan dan rencana dalam hidup kita dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Mari kita berdoa untuk sama-sama merenungi firman yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa firman yang hidup, terima kasih atas hari baru, semangat baru, rasa baru, kesehatan dan kekuatan yang baru. Saat ini kami ingin bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Bantulah kami agar mengerti Tuhan. Semoga tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh dalam loh-loh hati kami. Hanya ini doa kami Tuhan, sertailah kami selanjutnya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.